kesempatan yang indah untuk kembali boleh hadir di rumah Tuhan untuk sama-sama kita berbakti, kita rindu kasih Allah, kita rindu mendengar Allah, dan kita rindu cinta Allah. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan satu pujian, Ku Masuk Ruang. Aku dulu
bersyukur pada Engkau ya Bapa. Segala puji hormat kemuliaan sekarang pada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur atas segala anugerah dan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sehingga pada saat pagi yang indah ini ya Bapa, telah kumpulkan kami anak-anak umat ini bersama hamba-Mu yang telah lontar dari Malang sampai di tempat ini dengan selamat. Semuanya adalah anugerah dan kemurahan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih dan bersyukur ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat pagi yang indah ini kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah sendiri yang akan mengurapi kami, mengurapi setiap puji-pujian kami, mengurapi anak-anak-Mu, mengurapi hamba-Mu semuanya. Kiranya berkat Allah tercurah atas kami. Terima kasih dan bersyukur ya Bapak, kami percayakan buat hamba-Mu yang telah utus untuk datang kembali, untuk datang kemari, untuk membawa berkat firman-Mu. Biar firman-Mu nanti ya Tuhan sekali lagi boleh membawa damai sukacita bagi kami untuk tetap setia iring akan Engkau. Terima kasih dan bersyukur ya Bapak. Kami ingat saudara-saudara kami yang pada saat pagi ini belum tampak hadir. Ya Tuhan, tengok mereka satu persatu, bagi yang mereka yang lemah Tuhan kuatkan, bagi mereka yang bimbang Tuhan tetapkan, bagi anak-anak-Mu yang berbagai sakit sekali lagi ya Bapak, ampuni segala dosa-dosanya, ampuni segala sesuatunya Tuhan. Melalui kesembuhan yang daripada Engkau, mereka boleh datang kembali berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih dan bersyukur ya Bapak. Kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita puji dengan satu pujian, segala puji syukur. Hanya
Puji nama Tuhan. Mari kita sambutkan satu pujian, kami berkumpul. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita harus dalam kesaksian saya buka keadaan situasi zaman sekarang dunia menurun. Tidak ada suatu pegangan, unpredictable, tidak bisa diramal. Tidak ada yang tahu akan hari esok. Itu seperti salah satu yang dibanggakan manusia, kemegahannya itu dalam bentuk kekayaan, ya, kepintaran, kekuasaan, kekuatan, 4. Tapi itu bisa lenyap tiba-tiba. Hanya Yesus jaminan hidupmu. Sungguh betul, bisa hilang tiba-tiba, saudara. Nah, ini saya alami tahun 20. Saya sebenarnya tak pikir, aduh, hidup dulu ya, saudara yang ditemani bersyukur. Hanya karena kasih anugerah Yesus kita ini, terutama saudara-saudara yang hadir di sini kebanyakan ini sudah lansia, bersyukur sungguh. Hanya karena kasih karunia. Saya tahun 2020 itu tiba-tiba kena DB. Siang itu ya, saya ditelepon oleh saudara saya di Tigar, kamu tak kasih vitamin, dia memang keluarga kaya, dari Australia. Saya tidak ada apa-apa, kok jajanan besok pagi itu murah, loh, kan bisa jalan, cuma waduh. Terus dibawa sampai digotong di rumah sakit, tidak ada apa-apa, tidak ada. Bisa tiba-tiba, kemarin itu terus masuk di rumah sakit sembuh. Tapi sih menakutkan ya, efeknya terus sering kencing. Terus saya kontrol ginjal, waduh ini ojo-ojo ngantem ginjal. Saya kelep diperintah dokter kelep. Hasilnya bagus itu, tidak ada, cuma katanya stres, tapi gak waras-waras, elek saudara. Ngujuan itu diawak meliang, makasih tahu suruhan itu. Terus sudah itu dok, kalau berhenti sampai situ 2021 istri saya ketemper kendaraan, belum berhenti sampai situ. Wah, mereka
Sampai dapat satu belum selesai datang 2022 rumah saya memang sudah laku gitu, sudah lama mau direnovasi, gagal belum sampai renovasi terjadi ambruk, selamat orang ini di luar tapi di jam 10 anak ini dalam orang-orang kampung yang selamat tuh saya bersyukur sungguh menakutkan saudara. Nah itu beruntun-runtun mereka keluarga jadi apa selamat ada Tuhan Yesus yang menolong saat demikian kita terus merapatkan doa kita sungguh apalagi dalam zaman modern. Saya masih ingat lukisannya di gereja Advent, suatu keluarga modern yang memiliki mobil mewah, satu keluarga masuk ke gereja. Apa maksudnya lukisan ini? Ada peringatan ini bahwa lukisan dalam zaman modern kita harus merapatkan barisan keluarga dan tangan kita berdoa pada Tuhan. Sebab kamu nggak tahu zaman modern ini. Saudara tahu ya, saya tak buka zaman ini ditandai speed kecepatan dikontrol oleh radar, dijalankan oleh jet. Dalam dunia komunikasi IT itu terus meningkat. Handphone saudara yang 4 gigabit itu sekarang sudah masuk 5 gigabit, tapi keberapa? Terus banyak robot-robot modern ganti tenaga manusia orang. Jadi tidak bisa diramalkan. Kita harus megang Yesus. Nah, kayak dalam itu bisa ngarang lagu. Dalam kesusahan itu keluar lagu itu. Jadi salah satu tak bawa. Nah, hanya nama Yesus harus kamu serukan terus. Termasuk kamu kita berdengar. Saya juga gitu. Dalam nama Yesus kita serukan. Jangan sombong, tidak ada kesombongan. Ini salah satu lagu yang keluar dalam kesusahan kami. Nama Yesus, nama yang berkuasa, Yesus penyembuhku, Yesus juru selamatku, Yesus telah hadir dalam hidupku. Saat badai menerpa, saat ku tak berdaya, namun ku yakin Yesus besertaku. Terima kasih oh Yesus, terima kasih oh Yesus, terima kasih Juru Selamatku. Kuasa mujizatmu nyata telah sembuhkanku. Terima kasih Yesus Juru Selamatku. Terima kasih. Monggo, ada lagi. Mas.
tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diberikannya pasti akan digenapinya. JK Sokam diberkati. JK Sokam memberkati. JK Sokam puji nama Tuhan. Terima kasih atas segala pujian yang dinaikkan. Semuanya bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Amin. Kita sebenarnya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dia adalah sahabat yang setia. Dia adalah sahabat yang sungguh baik. Mari kita sambut pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia.
Dia adalah sahabat yang setia. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia juga penolong yang ajaib, di mana di saat kita butuh, Dia selalu ada, Dia selalu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Penolong yang setia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Setia
kasih pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya ini jemaat-Mu, anak-Mu Tuhan, rindu menerima taburan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga Engkau pakai hati pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya akan menjadi berkat yang luar biasa. Yang telah siap menerima berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, satu kerinduan setiap saya masuk rumah Tuhan, selalu di depan ini kok ditinggal ya bangku-bangku ya. Saya rindu itu, ayo di depan gitu loh. Jadi ini bentuk satu iman yang membawa kita ini yakin bahwa nanti bangku-bangku kosong di belakang ini akan diisi jiwa-jiwa baru. Ya, betul ya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Ya, saya undang untuk maju ke depan. Tidak apa-apa. Isi dulu bangku di depan ini, dipenuhi dulu. Dan dengan iman dan keyakinan, nanti bangku-bangku kosong di belakang ini akan dipenuhi jiwa-jiwa baru. Setuju ya? Setuju ya? Oke, berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya berarti sudah 2 kali di sini ya. Dulu pertama sama OBMP, terus berikutnya saya bisa melayani lagi di sini. Dan puji Tuhan, tetap Tuhan lawat, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus menyertai tempat ini. Tidak usah bingung tentang tempatnya kecil, jemaatnya sekian, tidak penting. Yang penting pribadi lepas pribadi datang ke sini memiliki hati, memiliki iman untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu aja sudah cukup. Ya, kita rame-rame ake-ake percuma, nggak ada pujian, nggak ada penyembahan, nggak ada iman yang dibawa ke Tuhan, percuma. Ya, setuju ya. Saya masih hafal dengan tak panggil tante, tak panggil emak, tak panggil oma, cocok ini. Saya masih teringat sama tante yang baju merah, saya teringat tante yang emak-emak yang pakai baju putih, saya juga teringat. Mungkin masih ada yang baru juga saya masih belum kenal, biar nanti kita kenalan. Ya, mohon maaf kita tadi ini saya bawa timnya sangat luar biasa ya. Ya, ayu-ayu gantengnya Messi itu. Ya kebetulan yang ke bawah cuma 1 yang London. Tapi ini saya punya komunitas namanya Jesus is Good atau JIG. Ya, JIG Yes to Come. Yes to Come-nya Yesus tolong kami. Ya, bukan satu pembenaran atau bukan untuk kok jalannya sendiri, bukan. Tapi penuh keyakinan bahwa Yesus akan datang menolong kita semua. Ya, kita semua ya. Setuju? Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Jadi WR-nya sangat luar biasa, bawa pujian yang sangat luar biasa. Terlebih lagi pemain musiknya, waduh wis dahsyat wis. Ya ini luar biasa dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Musik hanya single aja, piano sudah waduh wis bergema sudah di surga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, kali ini saya akan memberikan firman, kiranya akan membawa menjadi berkat buat kita semua. Terkhususnya buat pribadi lepas pribadi yang saat ini mungkin mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, mungkin saat ini kita sudah sering kali ya mengalami ya. Jadi apalagi keadaan saat ini kita tidak bisa dipungkiri tentang ekonomi, keadaan sosial, mungkin banyak kejahatan dan makin banyak ya. Ya, ini saya berikan tema mencari persoalan. Loh, persoalan kok digoleki? Kan aneh ya ini ya. Ini tapi tema yang sangat luar biasa. Kemarin sudah saya siapkan. Saya baca. Terlebih lagi katanya kalau firman kan bermata 2. Ya harus kena kita dulu, baru kita beritakan. Itu yang benar. Kalau kita nggak ngalami dulu, kalau kita nggak ngerti dulu, Pak, itu namanya berita. Itu namanya cerita. Tapi kalau kita sudah ngalami sendiri, ini yang luar biasa. Ya, ini mencari persoalan. Kalau bahasa Jawa ini gampang-gampangnya mungkin kode bahasa Bitarin golek perkara. Ya, betul ya. Maksud kita hidup mau golek perkara. Ya. Moga-moga dibetulkan bahasa Jawanya aja. Tapi benar-benar nyatanya jangan ya mencari persoalan. Tapi ini tema-tema yang sangat luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 23.
ya, 2 Timotius 2 ayat 23. Saya akan bacakan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jelas ya? Gampang kan ya ditangkapnya ya. Ini jadi cari perkara ini dimanapun kita ojo golek perkara. Terlebih lagi di dalam rumah ibadah, terlebih lagi di dalam dunia pelayanan. Tapi saat-saat ini, ya, saat-saat ini saya sering menyaksikan dimanapun, apalagi ini malah yang luar biasanya, seharusnya rumah ibadah itu banyaknya apa? Damai sejahtera, ayem, tenang, ya, memiliki kasih yang hanya ngomong nyotok. Kristen kan luar biasanya memiliki kasih ya, cuma hanya dilontar-lontarkan saja. Tapi makin banyak akhirnya terjadi apa? Pertengkaran, perselisihan, akhirnya bermusuhan. Yang akhirnya dengan akhirnya ini yang kita harus mengerti, banyak berjamuran gereja-gereja. Ini harus diakui. Ini bukan kita ini mau menghakimi suatu sinode atau suatu gereja atau apapun, tapi kenyataan reality memang ada. Masuk gereja, melakukan pelayanan, posisi sampai posisi tinggi sekali, geger. Akhirnya keluar. Terus gak cocok aku ambil pelayan ini, gak cocok aku ambil hamba Tuhan ini, gak cocok aku ambil pendeta ini, gak cocok aku ambil gembala ini, keluar dengan membawa kepahitan. Untuk apa? Muncul gereja baru. Saat-saat ini kita temu asal muasalnya apa? Pertengkaran, perselisihan. Jadi kalau gereja dibuka dengan modalnya kepahitan, dengan modalnya sakit hati, kira-kira, maaf kata, jadi enggak? Enggak jadi ya? Betul ya? Mungkin bisa saja mengandalkan, waduh, aku punya uang kok, aku punya segalanya kok, aku bisa membeli gedung, aku bisa menyewa pemusik. Mungkin seperti itu yang dilakukan. Tapi dasarnya apa? Kepahitan. Kalau dasarnya kepahitan, yang bisa diketahui dari awal, gereja itu tidak akan berdiri lama. Gereja itu tidak akan berjalan beberapa lama, itu tidak mungkin lama. Dalam arti sekilas saja. Betul ya? Banyak kita saksikan, mungkin dia mempertahankannya dengan kemampuan dia, mungkin dengan keadaan materi dia yang mapan, dia boleh mempertahankan. Tapi kalau gereja dipakai Tuhan, saya yakin, saya tahu GUP ini sangat-sangat luar biasa. Saya tahu historinya dari Pak Hadi. Ini perlu proses, ini perlu perjuangan. Ini loh iman, ini loh pondasinya. Nah ini akan terus. Lebih lagi nanti akan diteruskan dengan Yeni ya. Yeni ini saya lihat, wah, ini luar biasa. Saya lihat Facebooknya, sudah hidupnya hanya untuk Tuhan, fokusnya hanya Tuhan. Bila perlu saya bisa memikirkan, ini loh orang yang bisa melepaskan dunia. Loh, tidak gampang. Setuju ya? Bisa melepaskan dunia dengan yang harus aku gak mikir no dunia, ya. Gak mikir no aku pemikirannya masa babi kecap mulai wingi ya. Itu loh, masih ada pemikiran dunia. Ya nganteng iki opo ya wis tak masak pagi ae, tak masak malam aja. Iya mau ibadah jam isunan. Sudah ada menggerutu pemikiran dunia. Tak masak sih wis pokoknya mau mateng. Wis nanti disaksikan sendiri ada iga, ada kaki, ada jam. Tak jadi satu pemikiran dunia, ingin memberikan yang luar biasa. Ini dunia. Tapi kalau kita sudah melepaskan dunia, nggak mikir, katakanlah itu nggak mikir. Ini sulit sekali. Setuju ya? Terlebih lagi untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan, ini harus dilepas semua. Benar-benar nggak gampang. Ya kiranya tempat ini akan dipakai semakin luar biasa, dan umurnya akan bertambah. Kita tidak usah terlalu terfokus dengan suatu gereja harus memiliki gedung yang gede, tingkat koyak-koyak perlu kurang 10, bila perlu 15. Emangnya mau bikin buku Pondoro,
Ya, setuju ya. Ya, yang realitinya saya bisa bukan masalah menghakimi setelah dia memperluas, mempertinggi, sudah banyak fasilitasnya, uang. Endingnya apa? Memindahkan jemaat dari satu gereja ke gereja lain. Tidak ada jiwa-jiwa baru yang untuk dicari. Saya sampai menekankan setiap saya memberitakan firman Tuhan untuk mencari jiwa baru. Bukan tugasnya seorang gembala, bukan tugasnya seorang gembala saja, bukan tugasnya Pak Hadi, bukan juga tugasnya Yeni untuk cari-cari, enggak. Tapi jemaat ini juga harus punya peranan. Kita tidak cukup untuk hanya jadah minggu datang ibadah 6:30, wes sudah tak lakukan, sudah aku kolektor perpuluhan, melok nyembah, berdoa, selesai. Ya, sekali lagi ini mungkin kata-kata kiasan yang paling gampang nanti diingat, pasti diingat. Nanti ngomongnya apa kalau sudah rutin ini dilakukan? Orang Tenglang, orang Chinese ngomongnya apa? Bujai. Kamu bujai. Kamu katakanlah kamu sudah rutin, kamu aktivitas sudah perlu melayani. Tapi kamu tidak mencari jiwa, tapi kamu nggak mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kamu nggak mau menceritakan kasih Tuhan di luar sana, ya akan tetap seperti ini. Dan saya yakin setelah jemaat ikut bergerak untuk menceritakan kasihnya Tuhan itu sempurna. Di luar sana itu belum kenal orang kasih Tuhan. Betul ya? Setuju ya? Masih banyak tidak orang yang belum kenal kasih Tuhan? Banyak sekali. Dan kalau jemaat ikut menceritakan, ikut menginjili, saya yakin bangku-bangku kosong ini akan cepat terpenuhi. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, kita akan kembali lagi tentang golek perkara ini, mencari permasalahan ini tadi. Saya baca berulang kali ini tema kok ya lucu, kok masalahnya kok cari perkara. Ya, tapi di Alkitab ini kita mengingatkan untuk menghindari hal-hal yang biasa menimbulkan pertengkaran atau perselisihan tadi. Ya tadi, akhirnya cari permasalahan tadi. Di Alkitab nanti kita diajarkan biar kita nggak nyari masalah itu. Ini benar-benar pegangan loh. Sebagai orang Kristen ini saya sendiri merasa benar ini. Sebenarnya ini loh dasarnya yang harus dipegang ini dulu. Karena boleh dilihat sekarang ini banyak sekali sudah. Sepertinya waduh sudah rumah ibadah ini waduh jemaahnya banyak, guyup, sudah seakan-akan damai lancar, tapi di dalamnya itu pasti saya yakin ada perselisihan, ada ketidakcocokan, itu pasti. Mari kita bersama-sama belajar. Saya tambahin satu ayat di Titus 3 ayat 9. Titus 3 ayat 9 saya akan bacakan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Sekarang banyak kita saksikan orang merasa waktu aku sudah posisi sekolah teologi, dukur paling dukur S1, nggak tahu S-nya apa, nggak tahu. Tapi bukan untuk menginjili, tapi hanya bertujuan untuk minteri. Setuju ya? Sekarang banyak muncul doktrin-doktrin. Sekarang banyak menghakimi, banyak ngomong tentang ajaran satu dengan yang lainnya. Ini di Titus 3 ayat 9 ini kita diingatkan, gak perlu. Saya sing akhir-akhir ini yang lagi viral kan Kristen progresif. Ya. Kalau kita melihat Kristen ini progresif ini tidak benar dengan cara mereka. Kalau kita benar orang Kristen, kalau kita memiliki kasih, kita cukup tutup mulut. Belum berarti kita kan nggak benar, no. Itu minteri. Karena ini semua proses Tuhan. Saya sampai nulis di Facebook, akhirnya daripada bingung mikir Kristen progresif dan lain-lain, saya tak pasang foto yang elek ini ya. Elek gitu, elek. Foto tuh tambah elek, lebih baik nggak usah foto. Ya, seperti tadi karangannya lagu itu nyiptakan sendiri, makanya ya ini nggak iso ngiring. Soalnya lagu ciptaannya sendiri, betul ya Pak Gunawan ya. Enak ya, enak elek kan nyanyi. Ya, di Titus ini kita diingatkan untuk jangan cari persoalan. Ya mereka lagi bingung ngomong tentang Kristen progresif, tentang penghakiman ini itu banyak lebar. Saya nggak tulis saja, aku Kristen proaktif. Enak toh? Lebih tanyanya apa lu? Apa menaiki Kristen proaktif?
Apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kamu lakukan untuk nyenengno hati Tuhan? Bisa seorang gembala untuk main keyboard? Jarang. Hanya bisanya ayo main. Nah ini tok. Hanya tunjuk. Sudah. Kok ngomong Kristen progresif? Dapat sudah. Ayo kita semua ini proaktif semua sudah. Ayo kita lebih aktif lagi melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang benar. Daripada kita ngomong ini, sinode ini, ajaran itu mumet dewe. Tuhan memberikan firman sebagai dasar, sebagai pegangan. Sudah patokan ini sudah. Biar itu mau ngomong apa, ngomong ini sudah, biar aja. Kita harus tetap memiliki kasih agar kekristenan di depan kita tidak tercerai-berai. Setuju ya? Kalau akan terus diikuti gini terus, yang akhirnya yaitu tadi akan banyak gereja yang bermunculan dengan dasar kepahitan, dengan dasar sakit hati, dengan dasar iri hati, dengan dasar tidak terima. Itu akan terus. Dan saya yakin akhirnya muncul dan segera tenggelam. Akhirnya bubar. Siapa yang dipermalukan? Juga kekristenan dan nama Tuhan. Ini harusnya jadi pergumulan kita semua. Makanya saya lebih dengan hamba Tuhan yang sudah anggap saya seperti adik sendiri. Saya sering konseling, saya sering tanya-tanya sudah. Saya sampai ngomong aku lebih baik melayani itu di desa-desa sudah. Saya nggak tertarik dengan namanya lighting yang harganya ratusan juta, sekali sorot lampunya bisa beberapa warna, sekali sorot bisa jelek. Emangnya dangdutan. Saya lebih senang lampu sorot dari Tuhan. Ini yang benar-benar saya rasakan. Ini gedeknya bolong-bolong. Tahu ya gedek bolong-bolong ya? Saya ngomong haleluya, munine dibuni ada suaranya yang luar biasa. Mo. Apa? Sapi. Lantar bapak yang belakang langsung ngomong sapi. Lightingnya dari Tuhan apa? Gedeknya bolong-bolong kena sinar cahaya matahari pagi. Waduh bagus. Sehat bisa. Ya, daripada sing ratusan juta untuk sorot sana, sorot sini, ya kan? Sekali kuali hijau biru, ya, stopan. Ya, di sini kita akan belajar untuk bagaimana menghindari persoalan yang mengakibatkan adanya persoalan masalah itu tadi. Kita harus menghindari. Yang nomor satu, hindari sikap hati yang angkuh dan sombong. Ini loh yang harus dipegang. Kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengerti firman Tuhan, kita nggak boleh sombong. Gak perlu kita merendah lebih lagi, biar mereka dianggap pintar. Sampai ada ngomongnya 1 + 1 = 7. Iya wis konsing bener wis. Ini benar, saya kadang baca, bener juga. 1 + 1 = 7. Iya wis kamu yang benar. Ini loh sikap gak sombong. Saya yakin kok nggak ada kok hamba-hamba Tuhan yang kata-kata waduh melejit, waduh namanya tersohor, ya mungkin bisa jadi WL, mungkin bayarannya bisa jutaan, tidur harus di hotel, berangkatnya harus pakai pesawat, gak iso kok ngomong WL kayak gimana iso. Betul ya Pak ya? Yang penting bawa hati, bawa ketulusan. Tentang bayaran nih Tuhan wis, itu urusan Tuhan wis. Saya selalu melakukan itu wis. Saya melakukan katakanlah pengangguran Pak Wijaya ini bawa lansia, ya. Terus welek, ganteng orang, ya. Ketok malah kumpul lansia, hamba melok ketok tuwek, enggak. Saya malah suka cita. Saya akan terus lakukan. Karena ini saya yakin ini karunia yang Tuhan pasti taruh untuk rencana yang indah. Saya sampai ngomong oke, aku nggak menerima apapun dari Tuhan, bahkan aku nggak menerima upah apapun dari Tuhan. Tapi ini yang saya yakini, nomor 1, Tuhan akan memberikan rencana yang indah. Nomor 2, Tuhan akan memperhatikan anak cucuku. Yang nomor 3, Tuhan akan menjaga, melindungi kesehatanku. Semua dijagai. Lo bisa berdiri sampai hari ini lo luar biasa. Setuju ya? Masih banyak lo di rumah sakit itu. Ya saya selalu bukan ngeden-ngeden ini tet, suster, pipis, ada pipis lo angel. Saya nyeluk suster. Ya. Ya kan? Kira-kira kalau saat ini bisa langsung waduh, tebel pipis, sudah pipis saja daripada tet nyari suster, milih mana? Ya, betul enggak? Nah, yang ini makanya diingatkan sekali lagi, gak cukup jadi jemaat cuma hanya ini gini aja. Ayo beritakan.
Ayo nginjil di luar sana, cerita no. Kamu ada masalah, kamu ada problema. Ayo nang gereja nih ini mangane enak-enak. Ojo keliru. Cabe sate bakmi. Wis ono kabeh diterangno lu keliru. Malah ya kamu ada masalah, kamu ada pergumulan. Ayo tak kenalno. Hamba Tuhan ini sih muda, pinter main piano. Orangnya humble, rendah hati. Bawa ke YNI konseling, makin banyak jiwa-jiwa di sini. Nah kalau ngejak nang sana diceritakan kasih tentang mangan-mangan kok peceli enak, apa kayak itu ambau enak lah, itu keliru. Ya setuju ya, karena saat-saat ini seperti itu, Saya rindu di tempat ini tidak ada. Ya di luar sana banyak sekali ditawarkan, pembicaranya wayu, cantik pembicaranya, ya bla 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 banyak wes pokoknya wah biasa ya itu aja yang ceritakan fasilitasnya AC double sampai kademen. Jangan. Jadi sekali lagi ini bukan kita mau menggurui, tapi saat-saat ini sedang kita lihat seperti itu ya. Setuju ya. Jadi makanya kita harus bijak, menjadi jemaat pun harus bijak. Di mana kita harus beribadah, kita harus bijak. Kalau kita hanya syukur melihat dunia aja, wah tawaran-tawaran ini luar biasa. Jadi nomor 1, hindari sikap hati yang angkuh atau sombong. Ini jadi pegangan dulu ya. Ini bukan jadi pegangan hamba Tuhan seperti saya. Semua jemaat pun harus punya pegangan ini. Ojo sombong. Aja basa Jawa nih, kita ini hidup di dunia mampir ngombe. Ya, dunia gak dibawa mati. Itu sebenarnya kata-kata bijak Jawa yang menurut saya sangat luar biasa. Itu sangat benar. Kita jangan mengandalkan kesombongan, kita jangan mengandalkan kekuatan materi kita, merasa punya apa, segalanya punya. Berita yang terakhir, keliru mejet on off tok di mobil lo kelelep modal. Punya apa ini orang ini? Banyak punya mobil, terus jangankan mobil mewah, jet punya sudah, perusahaan banyak sudah, duit gak bisa dihitung. Keliru mejen tombol on off-nya mobil listrik, kelelep di lautan atau mungkin di danau, nggak salah. Udah modal kayak semetu. Mau seperti itu. Enak mangan jagung digodok, enak wis ayam, gak mikiri spaghetti, gak mikiri lain-lainnya. Hidup itu tenang, itu yang perlu. Kamu punya segalanya. Kalau Tuhan tidak berkehendak, lenyap seperti membalikkan tangan. Tapi orang-orang sekarang beralihnya, waduh mujizat pasti datang, mujizat selalu ada. Tuhan kalau berkehendak seperti membalikkan tangan. Berani ngomong pride, itulah karepmu. Tuhan gak berkehendak, tidak mungkin akan terjadi. Orang seakan-akan berlaku mujizat, aku harus mujizat datang itu harus ada syaratnya. Betul ya? Kok enak mujizat. Oh Tuhan berikan mujizat langsung dapat, tak bisa. Nomor 1, kamu harus intim dulu sama yang memberi mujizat. Intim dulu, dia yang memberi. Kamu gak intim kok minta mujizat. Ya, setuju ya? Ya masih intim sudah intim. Mau minta mujizat lagi? Tidak bisa, masih ada syaratnya lagi. Kita harus tekun pada firman Tuhan. Kita harus punya pegangan dengan firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Baru kita ngomong mujizat Tuhan, turunkan mujizat. Bisa kan gitu ya, orang Kristen ya, setuju ya, mintanya mujizat Tuhan, berikan mujizat Tuhan. Tapi nomor 1, intim dulu sama Tuhan. Kedua, apa? Kita harus berpegang pada firman Tuhan, baca firman Tuhan, bisa ngerti gak ngerti bacaan. Ya, itu sudah kamu lakukan, sudah intim dengan Tuhan, sudah baca firman Tuhan, mau minta mujizat, Tuhan masih belum berkehendak. Ini yang sulit kadang orang Kristen, apa? Memberikan pengampunan. Kamu masih ada kepahitan dengan seseorang, jangan harap ada mujizat. Siapapun itu, ini harus jadi pegangan. Setuju ya? Tapi saya yakinkan bahwa mujizat itu terjadi. Ini ada satu kisah yang sangat saya baca sangat luar biasa ini. Ini menerangkan bahwa ini loh, mujizat itu ada. Mujizat itu benar-benar nyata. Suatu ketika ada seorang anak, dia itu datang ke suatu rumah sakit yang kecil waktu itu di suatu pedesaan. Dia datang, dia berharap, dokter tolong ngono, mamaku kena malaria.
Ini rumah sakit yang sederhana dengan fasilitas yang mungkin sederhana banget. Mungkin obat-obat pun mesti agak-agak tidak tertata. Ya di situ banyak pelayan juga ada dokternya. Singkat cerita, anak muda ini berharap sampai nangis-nangis, dokter tolong dokter, mamaku kena malaria. Ya akhirnya asal comot aja dia ambilkan satu botol untuk memberikan obat kepada anak itu. Dengan suka gembira anak itu langsung lari pulang. Sudah malam-malam dia pulang lari karena dusun dari dokter itu ke dusunnya agak jauh. Di rumah sakit terjadi perbincangan waktu itu, siapa itu yang barusan datang. Dokter ngomong, siapa itu yang barusan datang? Seorang bidan dan suster lain ngomong, oh mamanya kena malaria, dia minta obat. Akhirnya diambilkan sama suster dan dikasihkan. Dokter ini ngomong, kamu ngasihkan obat yang sebelah mana? Aku ngasihkan yang sebelah ini karena botolnya podo. Ini kekeliruan. Dan ternyata ada kekeliruan yang sangat fatal. Yang dikasihkan adalah desinfektan. Ya seperti hari ini, ya puji Tuhan. Tadi saya maaf Pak, belum ngomong-ngomong Pak. Obat pelatnya dimasak. Ya, dia dibunyi tok, gak takok ya. Ya itu kekeliruannya gak disadari, dipikir kuah bakso ya, podo ya. Saya langsung lari aja. Ya puji Tuhan, baunya terasa di karpul kok dimasak. Ya bukan promo, saya memang produksi karpul. Tapi kalau nanti kesaksian terlalu panjang, nanti kapan lahir ya. Ini Tuhan pakai berkati saya sangat luar biasa. Saya bisa produksi karpul yang menurut saya tidak satu jalur, dari produksi lele terus produksi karpul, semua prosesnya Tuhan. Sekarang bikinnya tahu sutra. Nah ini proses Tuhan yang sangat luar biasa. Kembali ke cerita tadi ya, biar agak jauh ya. Tadi sudah nangkep ya. Jadi anak ini lari pulang untuk memberikan obat kepada mamanya karena malaria, tapi dusun ini terlalu jauh. Nah kejadian di rumah sakit itu jelas menerangkan bahwa yang dibawa anak itu desinfektan. Bidannya kiru ngekno oleh botol bawa ke podo. Dokternya dengan rasa takut, mereka semua berkumpul. Bahaya ini kalau desinfektan sampai diminumkan. Tadi dikasih tata cara minumnya, iya dikasih tata cara minumnya. Enggak ada cara memang karpol dimasak enggak. Nanti langsung ngomong, waduh dikasih berapa? Iya 1 hari sekali. Katanya dokter mati kan, mau desinfektan tambah modal ini kena malaria. Akhirnya ini nanti dari cerita ini bisa ditangkap, mujizat itu pasti ada. Anak ini berlari pulang jauh, dia masih berlari, malam-malam berlari. Singkat cerita, dokter ini dokter yang hamba Tuhan juga, dia kumpulkan semua itu. Ayo semua bidan, semua kumpul, suster-suster, pegawai-pegawai kumpul, dia bersekutu. Dia doa bareng, dia nyembah, dia muji Tuhan. Ini kekeliruan yang sangat-sangat fatal Tuhan. Tapi dia dengan berdoa, dengan berbincang air mata, aku berjuang untuk di dusun ini memperjuangkan orang supaya tidak meninggal. Ini kok malah dikai desinfektan gitu. Akhirnya dia berdoa terus. Waduh Tuhan, tolong turunkan mujizat-Mu Tuhan. Saya yakin mujizat-Mu terjadi Tuhan. Akhirnya besok paginya di waktu yang agak-agak cerah, anak ini muncul ke rumah sakit. Semua kodok pucet kabeh, arek-arek cilik tadi sing anak laki-laki ini juga datang ke rumah sakit itu juga pucet nih. Lah pikiran dokternya sudah jelek, waduh modal iki wis mama ya wis. Yang susternya yang ngasih botol itu langsung lari pergi dengan ketakutan. Terus akhirnya dengan rasa gemetar dokter itu menghampiri anak-anak muda ini dan ditanyai, kenapa dek, gimana? Dokter minta tolong dokter, kemarin malam saya dikasih obat. Nah waktu itu kan saya ini berlari terus dokter untuk supaya sampai di rumah. Saya tanpa melihat jalan kesandung dokter, pecah botol itu obatnya. Nggak bisa saya minumkan ke mama saya. Terdengar dikatakan dokter dan bidan-bidan lainnya, wah luar biasa, mereka makin bersolat-solat, Tuhan Yesus baik. Ini loh nyata, cerita yang singkat, bahwa mujizat itu pasti ada buat orang yang percaya. Akhirnya dokter ini memberikan obat malaria dan dibawa pulang dengan teguran, dengan ambil hikmatnya. Nomor 1, pemuda ini dibilangi kalau bawa jangan lari. Nomor 2, pegawai-pegawai dibilangi walaupun botol sama tetap diberikan identitas, diberikan tulisan.
Jadi selain memberikan mujizat, Tuhan itu memberikan hikmah. Ini yang akan dilupakan. Seakan-akan orang yang mujizat toh. Ingat, setiap mujizat pasti ada hikmah. Tidak tahu itu tentang teguran, tidak tahu itu tentang peringatan, itu harus diterima. Ya, setuju ya? Luar biasa ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, yang nomor 2, kita cepat aja setelah kita tidak sombong, ya, kita jangan jadi orang Kristen itu jangan sombong, itu yang penting. Nomor 2, tahu saat kapan berhenti dan tidak memperpanjang persoalan. Paham ya? Saya baca lagi ya. Tahu saat kapan berhenti dan tidak memperpanjang persoalan. Saat-saat ini didowo-dowo, no. Ya, betul ya. Masalah cilik bukan dihilangkan, masalah besar tidak dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Harusnya kan gitu kan? Ya betul ya. Jadi kalau masalah, boleh masalah cilik, itu masalah cilik digede. No. Saat-saat ini kita jumpai seperti itu. Di dunia sosial aja. Enggak. Di dalam pelayanan, terlebih lagi di dalam rumah Tuhan. Ini sering terjadi. Gak cocok lu gue wis rame. Ya, setuju ya. Nggak cocok pelayanan nih lo wis rame, gak iso kayak terus jadi WL harusnya aku. Seperti itu. Jadi ngomong no, masalah cilik digede no. Ya, di sini kita disuruh apa? Berhenti. Kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus menghentikan perpanjangan persoalan ini harus dihentikan. Ini harus ada. Kalau saya sih enteng. Kalau saya nih jadi pegangan saya. Kalau saya kena masalah atau persoalan yang mungkin diomongkan, yang mungkin dirancukan, senjata saya apa? Diam. Saya bukan merasa ya benar jadi pepatah diam adalah emas, enggak. Lebih baik kita diam kok. Kalau kita benar itu orang diam kok. Lah sing ngotot saya salah, betul ya? Kalau kita diam itu benar, sudah. Pasti benar Bapak kalau ngomong tadi tak ulangi. 1 + 1 ngomong itu jarno wis. Iya wis kon bener. Itu luar biasa. Ya kalau kamu ngomong 1 + 1 7 keliru, ujungnya loro, gini panjang sudah. Nah ini namanya kita tidak menempatkan diri untuk memberhentikan masalah, tapi memperpanjang. Jangan wis sing ngateni bener ya jangan bener. Ngomong 1 + 1 itu oke, nggak apa-apa. Ya kan? Seperti itu kita akan banyak teman. Ya tapi kalau kita berdebat kita akan makin banyak musuh. Jadi kuncinya kita harus diam dan tenang. Ini ada ayatnya, yang nomor 2 di Amsal 17 ayat 14 saya akan bacakan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ini loh, suruh berhenti. Karena persoalan ini kalau kita perdebatan ini harus kayak aliran sungai nggak iso ditempuh sudah. Kepada uang itu males sudah. Setuju ya? Setuju ya kalau ada persoalannya? Benar ya? Ini kaum ibu ini biasanya, kaum bapak mungkin teman-teman. Apa uang itu loh? Ya betul ya. Ini namanya seperti membuka air tadi, seperti firman-Nya tadi, seperti membuka jalannya air. Gak bisa dibuka sudah. Kepada uang itu males. Saya sampai ngomong ke jemaat saya, kalau kamu sudah rasa nggak senang di koncomu, ini kan ada penjemputan ya, saudara-saudara. Kita coba mau ya ini masih muda, ini ya masih muda, saudara-saudara semua. Ya, ini jadi pengalaman saya untuk gak enak bekonco nih lo mesiji. Lo gue jejer nih jemputan nih lo mau geser bokong lo jodoh sih mau bisa. Enak, rasa gitu enak enggak? Ini lo memperpanjang, saya sudah alami, saya melayani kok. Delok lo mau sudah, waduh, anak tak nggak mau ikut, semua bisa aku baru mau wes. Nah ini seperti ini. Jadi kita harus hindari. Ya betul ya, setuju ya. Karena ini pegangan loh. Kita kalau jadi benar-benar Kristen ini pegangan. Ya, nomor 2 sudah paham ya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang nomor 3 cepat saja. Hormati pandangan dan pendapat orang lain. Terus 3 ini lagi pegang kita musuh. Ayam-ayam ini senyum-senyum ini karena musuh. Tenang ya. Ini luar biasa. Terus gak sombong. Nomor 1 tadi. Yang nomor 2 tahu kapan menempatkan kita harus berhenti untuk persoalan, jangan dibuka oleh banyu keran. Itu nomor 2. Sing nomor 3 saya dikuatkan lagi. Hormati pandangan orang lain. Ini perlu. Ojo keminter. Seakan-akan aku bener. Ini bener jalannya harus ini.
Ya sopo sih Wijaya itu. Nah, wis kalau keluar seperti ini mari jadi kayak unek-unek, bukan loh ya. Jadi ini semua firman itu dipegang dulu baru nanti diberitakan ke jemaat. Ya, saya puji Tuhan, ya pasti ada permasalahan, ada persoalan pasti ada, namanya manusia. Tapi ya itu tadi dengan saya memberikan tema ini kena saya dulu. Ini yang jadikan saya pegangan. Saya sudah banyak diem, saya tidak terlalu berkomentar yang macam-macam. Terlebih lagi yang ketiga ini hormati pandangan dan pendapat orang lain. Ini perlu ojo sakar PDW. Ini penting. Untuk menguatkannya di Roma 14 ayat 1 saya akan bacakan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercayakan pendapatnya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ini nanti baca lagi. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa baik. Kamu coba boleh benerin misal. Kalau kamu benar, Tuhan pasti nuntun. Tuhan pasti membela. Setuju ya? Berikan dulu kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, tema kali ini memang singkat, tapi saya selalu menekankan, ayo ini jadi pegangan. Jadi kita ini jadi orang Kristen yang benar-benar gitu. Jadi kita nggak usah terlalu fokus pada masalah, seakan-akan ini loh masalah harus diurusi sampai akhirnya banyak penghakiman keliru, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Makanya saya selalu ngomong, aku nggak kesenangan kok diundang di gereja yang di kota-kota yang gede-gede itu jualan saya mau. Lebih baik saya di desa-desa. Nomor satu, guyupnya desa ini loh tidak bisa dihilangkan. Setuju ya? Apalagi kalau di desa semakin pinggir, waduh senang sudah. Seakan-akan damai benar sejahtera itu ada di situ. Daripada saya lihat ke kota, waduh gemerlap ini, wartise datang, semua pembicara luar biasa datang, tapi tidak ada mendengar nama Tuhan. Ono atau wong iki lho kok ini rasan-rasan tok, saling menghakimi dan macam-macam. Makanya dimulai dari tempat yang kecil, kita mulai lagi menyusun. Ayo kita kekristenannya sebenarnya itu seperti itu. Saya punya misi dengan seorang hamba Tuhan. Saya bisa ngomong ini pengusaha berarti pendeta. Yang mungkin istilahnya orang sekarang diwalik-walik. Pendeta berarti pengusaha, banyak wakeh. Tapi pengusaha berarti pendeta, jarang kita temui. Dengan Lukas dia memberikan, dia selalu memberi, dia selalu memberi hujan. Puji Tuhan, kita barusan KKR di Sitiarjo dengan 650 jemaat. Ini saya ngomong personal loh nih, tidak bawa nama gereja loh nih. Tidak ada santunan, tidak ada dukungan, tidak ada sponsor, tidak ada pribadi. Sulit tidak namanya seperti ini. Desa berbagi dengan 650 jiwa. Dia tidak ngomong tentang perpuluhan, dia nggak ngomong tentang kolektor. Itu aktivitas gereja aja. Ya dukungan doa kembali buat jemaat dan hamba Tuhan di sini. Kiranya nanti di KKR Pujiarjo ini dengan harapan 1000 jemaat yang datang. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak bawa bendera, beliau juga tidak bawa bendera. Kita hanya membawa ketulusan aja. Sampai saya ngomong, wis kita nanti kalau pakai gereja satu dikira kita dukung situ pakai balai desa. Udah, kita koordinasi sama kepala desa. Kebetulan saya juga kenal. Akhirnya puji Tuhan kemarin kita ketemu 8 gereja dikumpul. Lah kok gak telulas kok KPP telulas kok tidak apa-apa 8. Yang penting benar-benar urapan Tuhan datang. Roh Kudus benar-benar melawat ibadah itu menjadi ibadah yang sejati. Ini jadi kerinduan kita semua. Saya juga rindu kok di sini. Saya kepinginnya itu juga adakan KKR di sini. Walaupun nanti istilahnya KKR-nya lansia, tapi yang datang umum-umum, yang muda-muda tidak apa-apa. Sudah saya rindu untuk kita nanti sama Yeni nanti barangkali ada gereja-gereja terdekat. Ayo diundang kita koordinasi di sini. Terus kita benar-benar ayo muliakan nama Tuhan. Sudah benar-benar kita bawa nama Tuhan aja. Kita muliakan nama Tuhan itu yang luar biasa. Ya, setuju ya. Kiranya nanti bisa kita lakukan di kedepannya nanti tergantung saudara Yeni. Ya, oke. Untuk menghadiri firman bisa saya undang pemain musik ya WL
Wah, sudah gembala, ini luar biasa ini, benar-benar luar biasa. Saya akhiri dengan satu cerita lagi ya, biar kita semakin benar-benar mantap ya, bahwa kita ini jangan cari persoalan. Kita ini, ayo kita lurus saja wis sesuai firman Tuhan tadi. Ya, kita jangan sombong. Tadi disuruh apa? Kita harus fokus sama Tuhan. Kita jangan memperpanjang persoalan. Ya, itu yang jadi pegangan kita, jadi kuat. Ya, suatu ketika ada di suatu desa ada seorang bapak ini keadaannya luar biasa sudah. Dia seorang petani. Keadaannya luar biasa, agak-agak mapan lah. Suatu ketika karena iklim, karena cuaca alam terjadi kegagalan panen. Kegagalan panen yang bapak ini sudah rencanakan untuk memanen beberapa hasil yang luar biasa, gagal total karena satu keadaan iklim atau alam. Dengan putus asa, dengan rasa kecewa, bapak ini merasa, waduh Tuhan, kok kamu posisikan aku seperti ini? Ya, gagal total. Dia ulangi lagi, tetap alam iklim tidak mendukung, ya akhirnya tetap gagal total. Semakin dia kecewa, semakin dia putus asa, semakin dia ini merasa, waduh kok kayak gini nasibku. Jalan satu-satunya untuk menenangkan, dia dekat dengan namanya botol atau miras. Hidupnya tiap hari dengan meneguk minuman, setiap hari mabuk sampai jatuh, sampai mabuk, sampai terus dia melupakan tentang panen, dia melupakan tentang pertanian, dia lupakan, dia sudah kacau, dia sudah putus asa, dia sudah kecewa. Terus dia mabuk. Dan suatu ketika di saat dia mabuk begitu parah, dia kesandung batu, jatuh, kepalanya terbentur dan akhirnya meninggal. Ini kisah yang benar-benar membuat kita ini, waduh kok bisa seperti ini? Karena gagal panen, karena kegagalan aja seperti ini. Saat ini kita sudah mendengar di sana ada satu keluarga terjun dari lantai 4 sampai meninggal, dan banyak berita-berita tentang kematian yang tak terduga-duga, perampokan dan macam-macam. Ini karena satu kekecewaan, keputusasaan, tidak berdaya. Kiranya cerita ini akan memperkuat kita semua untuk tetap memiliki iman, untuk memiliki kuat bahwa Tuhan itu akan menolong pribadi lepas pribadi. Kisah bapak ini ternyata memiliki dua orang anak pemuda. Dua pemuda ini 15 tahun beranjak dewasa. Keadaan papanya yang sudah kacau, keadaan papanya sudah meninggal, tidak ada warisan, tidak ada apa-apa. Kedua pemuda ini berjalan sama dengan putus asa. Satu jalur, pemuda satunya harus masuk dalam penjara untuk menjadi warga binaan karena dia merampok dan membunuh. Salah satu sahabat ngomong, kamu kok bisa seperti ini? Aku nggak ada dukungan dari papa. Aku sudah kecewa sama papa meninggal tanpa memberikan harta warisan. Akhirnya saya merampok dan saya akhirnya masuk dalam penjara. Sahabat ini menghampiri satu pemuda yang satunya. Ternyata pemuda yang satunya ini dia sukses, dia mampan, biasa berumah tangga dengan luar biasa, dia bahagia, punya anak bahagia. Sampai-sampai sahabat ini tanya, itu adikmu, saudaramu kok bisa masuk penjara seperti itu? Kita sudah lost kontak, kita sudah tidak ada hubungan. Ini proses Tuhan yang terus berjalan. Satu pihak dia mengalami kepahitan, dia merasa papanya seperti ini, dia merasa gagal juga, ya akhirnya masuk penjara. Tapi salah satu dari saudaranya ini berjuang. Dikala papanya semakin seperti itu, dia melihat sosok papa sebagai pengalaman dia. Dia tidak kecewa dengan papanya, dia tidak merasa menyalahkan papanya, enggak. Papanya dijadikan sosok teladan. Dua pemuda yang berjalan sama, yang mengalami hal yang jauh berbeda, sama dengan kita. Kita mau milih mana? Mau jadi pemuda yang salah jalan atau pemuda yang tetap berpegang pada teladan-teladan? Kita di sini diberikan satu teladan yang sangat luar biasa, yaitu teladan dari Kristus. Kita ikuti teladan dia. Dia sangat luar biasa. Raja dari segala raja,
guru yang sangat luar biasa. Kita ikuti teladan itu, dan saya yakin kesuksesan, damai, kebahagiaan semua akan kita terima. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat jemaat tempat ini. Benar ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap. Tetap bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Saya yakin lewat Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari pejamkan mata. Kalau rindu mengangkat tangan, angkat tangan kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat jemaat tempat ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi rema buat pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau melihat hati pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Tuhan, tolong pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Kiranya yang bergumul tempat ini Tuhan, kiranya yang sakit Tuhan, yang kiranya ada masalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan diberi kelegaan, Engkau akan disembuhkan, Engkau akan dipulihkan. Kita akan sama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat tempat ini Tuhan, akan Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan akan Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan, agar kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat gembala tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Hadi, juga PDM Yengi Tuhan, di tempat ini Tuhan. Engkau urapi dengan luar biasa Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau kirimkan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan,
akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya akan jadi rema buat pribadi lepas pribadi. Semua jemaat yang telah menerima firman, yang menerima berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat anugerah kemurahan dari Tuhan yang mengambil kita, kerendahan dari firman-Nya yang disampaikan oleh Evangelis Wijaya Ong. Saya ingat dengan orang tua saya, namanya juga Wijaya. Sudah kembali ke alam bakar. Ya. Orang seruan zaman kelanggengan ya. Dalam hati saya juga akan menyusul atau kapan waktu ya. Tunggu tanam airnya. Saya berterima kasih Pak Yohanes Ong gimana? Panggilannya Wijaya Om. Wijaya aja, Pak Wijaya. Matur nuwun Pak. Khusus berkait Sama. Tuhan yang melimpahkan juga buat timnya yang hadir pada ini. Ya, oma-oma. Tidak saya seperti oma. Kepala dengan saya tidak seberapa ya. CCCC ini. Ya, terima kasih Tuhan yang berdari saya ya. Ya bersyukur dan terima kasih. Usia saya masih muda, baru 85. Saya bersyukur masih berikan kekuatan dan kesehatan sehingga sampai detik ini saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Ini anugerah kekurangan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati saya berikan pengumuman untuk minggu yang akan datang, minggu terakhir ya. Minggu pertama ya. Puji-pujian yang oleh Bapak Supriyono. Siap ada perjamuan kudus. Harapkan jemaat yang sudah hadir telah diinformasikan minggu yang akan datang yang ada yang melayani pekerjaan Tuhan dan bulan berikutnya kamu ya kamu minggu yang akan datang keluarga yang memberkati semuanya ada kamu ngomong Pak. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Wijaya bersama tim yang telah mau hadir melayani di tempat kami. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita puji dengan satu pujian sajeki agung hati Gusti kita berikan persembahan. Bangsa Indonesia
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan jemaat yang telah hadir saat pagi ini, mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah dan kasih dari Tuhan. Tuhan telah memberkati acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami juga bersyukur kasih Tuhan buat tim yang utus di tempat ini, sehingga kami semua merasakan berkat yang melimpah untuk memberkati hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu, telah menaburkan menjadi remah kehidupan kami, menjadi berkat semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kau berkati semua yang hadir dalam usaha mata pencariannya, cukupkan segala kekurangan dan kebutuhan mereka. Kami ingat buat mereka yang tidak sempat hadir, dalam waktu kuatkan yang bimbang, yang susah itu yang sakit, jangan tangan kuasa, sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Selesai ibadah kita, kami akan kembali ke ruangan masing-masing. Pimpin Tuhan dalam perjalanan pulang, jauhkan dari mana bahaya, tutup bungkus kekuatan kita ke ruang masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri berkat kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada saudara kita, para saudara-saudara pulang. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Siapa yang percaya katakan amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Memberkati. Foto dulu. Ayo foto dulu. Mari foto dulu. Yuk, ayo. Monggo Pak Yu. Tak turun aja. Ayo Nek, taruh tasmu, taruh tasmu. Ini ya sudah, ini ya. Jempolmu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Tuh, lah kok ini kirim WA? Loh. Oh, langsung kirim aja. Oh iya. 1, 2, 3. Oke. Oke, tak buatkan video itu sudah jalan videonya. Nanti jawabnya semakin diberkati luar biasa. Oke ya. DPUD Kesamben. Kayak tadi ngomong. DUPDI Kesamben semakin diberkati luar biasa. Terima kasih pelayanannya, semangat. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oh ya. Mau pelamaan. Oh. Yang berkati. Oh dari. Dari. Terima kasih dan berkati. Tante makan dulu tante, nyicipi masakanku sih nggak enak tante. Loh, makanlah dulu. Iya. Loh, kok duduk bawah? Ayo duduk sini aja.